Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pasca tewasnya pemimpin Mujahidin Indonesia Timur Ali Kalora, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Jafar Gebua di Sulawesi Tengah. Selamat pagi, Jafar. Selamat pagi. Bagaimana update operasi militer dalam memburu 4 buron teroris yang masih dikejar? Satuan Tugas Operasi Madagoraya memastikan bahwa 4 orang lagi dari sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang selama ini melakukan perbuatan teror di sepanjang Parigi Motong, Sigi, dan Poso akan terus dikejar sampai operasi ini selesai. Operasi akan terus dilanjutkan hingga keempatnya dilumpuhkan, ditangkap hidup-hidup atau kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Satuan Tugas Operasi Madagoraya tetap mengaktifkan 47 pos sekat di daerah rawan di mana diduga mereka sering muncul mengambil makanan warga atau meminta dari warga setempat yang berkebun di sekitar permukiman mereka. Oke, Jafar, setelah dilakukan pengejaran di pos sekat yang terus dilakukan, saat ini apakah ada imbauan terbuka bagi para simpatisan ataupun para buron teroris yang saat ini sedang dikejar polisi agar menyerahkan diri? Apa yang diumumkan kepada mereka? Sejak awal, Satuan Tugas Operasi Madagoraya terus mengimbau kepada para DPO teroris Poso ini untuk menyerahkan diri dan mereka akan diperlakukan dengan adil sesuai hukum yang berlaku. Mereka sudah dijamin oleh Kapolda Sulteng, oleh Danrem 132 Tadulako dan juga oleh Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyerahkan diri dan mereka akan dijamin dengan diperlakukan dengan baik tanpa kekerasan dan akan melalui proses hukum yang jujur dan adil. Begitupun kepada para simpatisan yang sampai saat ini diperkirakan masih banyak di Poso, kemudian Parigi Motong, untuk tidak lagi memberikan informasi logistik atau bantuan lain kepada kelompok ini untuk bertahan hidup. Sebab menurut Satuan Tugas Operasi Madagoraya, itulah yang kerap menyulitkan perburuan kelompok ini. Bahkan ada ketika mereka datang dilaporkan 3 atau seminggu kemudian sehingga ketika dikejar jejak kelompok ini tidak ada lagi. Karena itu para simpatisan diminta untuk menghentikan bantuan mereka baik berupa pasokan informasi maupun logistik. Termasuk kepada keluarga, sejak awal sudah diimbau meminta agar anggota keluarga mereka yang masih berada di hutan-hutan itu untuk segera turun menyerah untuk diproses hukum. Oke, Jafar, ini kan tadi juga dikatakan oleh Danrem 132 bahwa yang berbahaya memang adalah mereka yang dibawa atau simpatisan yang memberikan informasi yang bisa menjadi motor bagi gerakan teroris MIT di Sulawesi Tengah. Saat ini bagaimana kemudian polisi bisa memetakan para simpatisan-simpatisan yang ada di Sulawesi Tengah yang diduga terkait dengan MIT? Beberapa tokoh MIT termasuk Ustadz Yasin dan beberapa tokoh lainnya yang selama ini sehari-hari bercover atau menyelubungi diri mereka dengan aktivitas berdagang ataupun aktivitas lainnya sudah ditangkap. Satu yang dianggap paling utama ketika itu adalah kelompok Ustadz Yasin yang sehari-hari berdagang barang campuran, berdagang bahan bakar, kemudian ternyata dia adalah salah satu poin penting, dia adalah konektor dari jaringan-jaringan internasional termasuk Filipina dan Afghanistan untuk mendukung dan mensuplai senjata bagi kelompok ini. Namun sekarang dia ditangkap, itu yang menyebabkan kemudian dari sitaan-sitaan dari penangkapan beberapa kali ini, senjata mereka tinggal itu-itu saja. Kemarin sebenarnya diperkirakan ada 2 senjata M16 yang mereka punyai, tapi setelah kemarin kita menyaksikan sendiri bahwa senjata itu sebenarnya senjata rusak, beberapa perlengkapannya sudah mulai berkarat dan memang sama sekali tidak bisa lagi digunakan. Termasuk bom yang mereka sebut dari awal itu mereka masih punya puluhan bom. Ternyata dari beberapa penangkapan itu sudah banyak ditemukan dan kemudian tidak ada lagi bahan untuk membuat bom itu. Oke, artinya secara logistik persenjataan mereka sudah sangat tertekan ya, apalagi sekarang menjadi buronan. Jafar, jika melihat kondisi yang saat ini terjadi pasca terjadi baku tembak yang menewaskan Ali Kalora, bagaimana Anda menggambarkan secara umum situasi keamanan di Sulawesi Tengah di samping juga sedang diburunya 4 buron teroris ini? Oke, secara umum khususnya di wilayah di mana daerah-daerah dilakukan operasi ini,
situasi tetap berlangsung seperti biasanya. Saya beberapa bulan lalu sempat naik ke Kelapa Dalam, salah satu titik pemunculan kelompok ini. Saya bersama dengan Satuan Tugas Operasi Madagoraya menyaksikan jalur itu mulai dibersihkan oleh masyarakat. Masyarakat mulai punya keberanian untuk segera kembali berkebun, karena kemarin saya menyaksikan bahwa pohon-pohon kakao mereka itu bahkan sudah sama tinggi dengan semak-semak. Namun sekarang karena dukungan dari aparat keamanan, kemudian mereka kembali berkebun, membersihkan kebun-kebun mereka. Kemudian juga kemarin saya mengikuti Satuan Operasi Madagoraya ke Manggalapi, itu ada pos kejar besar di sekitar wilayah itu, dan masyarakat terlihat beraktivitas seperti biasanya karena mereka rata-rata adalah petani. Ada kemiri dan tanaman-tanaman lain, dan mereka beraktivitas seperti biasanya. Memang ada kekhawatiran bahwa mereka mungkin disanggung di jalan atau diapa-apakan oleh kelompok ini, namun selama ini mereka dalam kondisi aman-aman saja, kecuali beberapa kasus sebelumnya sekitar 2017 ada pemenggalan petani di jalur Manggalapi. Itu memang menjadi catatan sendiri buat mereka. Namun sekarang ada pos sekat, pos daerah rawan yang didirikan oleh Satuan Tugas Operasi Madagoraya di sekitar itu. Baik, jadi aktivitas masyarakat sudah mulai kembali normal, sementara proses pemburuan kepada buron teroris masih terus dilakukan di pos-pos sekat yang ada di sana. Terima kasih untuk sementara atas informasi Anda, Jafar Gebo, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan dari Sulawesi Tengah.